Legenda AC Milan, Alessandro Costacurta menilai bahwa Inter Milan merupakan salah satu tim terkuat di Eropa, sehingga sulit bagi dua penyerang andalan AS Roma, Romelu Lukaku dan Paulo Dybala memberi dampak pada timnya. Roma menelan kekalahan dari Inter dengan skor 2-4 pada duel pekan ke-24 Serie A 2023 hingga 2024 di Stadion Olimpico, Minggu, 11 Februari 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Ini adalah kekalahan pertama bagi Giallorossi di era kepelatihan Daniel De Rossi. Dua pemain yang menjadi sorotan Costacurta di laga tersebut adalah Romelu Lukaku dan Paulo Dybala, yang mengalami kebuntuan melawan Inter, lantaran gagal mencetak gol. Di sepanjang laga, Lukaku hanya melepas satu tembakan, dan gagal memanfaatkan peluang emas ketika hanya tinggal berhadapan 1 lawan 1 melawan kiper Nerazzurri, Yann Sommer. Di sisi lain, Inter Milan mampu bangkit dan menunjukkan karakter juara dengan memukul Roma 4-2 setelah sempat tertinggal 1-2 di babak pertama. Dalam sesi wawancara dengan Sky Sport, Billy Costacurta menggarisbawahi ketangguhan pertahanan Inter dalam kemenangan 4-2 atas Roma. Dybala dan Lukaku tidak memuaskan melawan Inter, jangan lupa siapa yang mereka hadapi, ujar Costacurta. Inter adalah tim dengan pertahanan terbaik, hanya sedikit kebobolan gol. Roma bermain bagus, tapi tidak terbantu oleh Dybala dan Lukaku, karena mereka menghadapi bek yang kuat. Inter adalah salah satu tim terkuat di Eropa, jangan lupakan hal itu. Tetap membumi dan senantiasa fokus. Demikian pernyataan gelandang Inter Milan, Hakan Calhanoglu perihal kesuksesan timnya meraih kemenangan meyakinkan atas AS Roma di pekan ke-24 Serie A 2023 hingga 2024. Setelah mengalahkan rival terdekat, Juventus pekan lalu, Nerazzurri kembali mengalahkan tim kuat lainnya, AS Roma dengan skor 4-2 pada dini hari tadi, Minggu, 11 Februari 2024, di Stadio Olimpico. Selain itu, dengan kemenangan ini, Nerazzurri berhasil mencatatkan 7 kemenangan secara beruntun di semua ajang. 4 gol Nerazzurri dicetak oleh Francesco Acerbi pada menit ke-17, Marcus Thuram menit 49, gol bunuh diri Angelino 56, dan Alessandro Bastoni 93. Sedangkan 2 gol tim tuan rumah dilesakkan oleh Gianluca Mancini menit 28, dan Stephen El Shaarawy menit 44. Kemenangan ini membuat Inter Milan dengan nyaman terbang tinggi di puncak klasemen sementara Serie A 2023 hingga 2024. Nerazzurri saat ini sudah mengumpulkan 60 poin dari 23 pertandingan dan meninggalkan rival terdekatnya Juventus, dengan selisih 7 angka. Inter semakin di atas angin dalam perburuan Scudetto, yang tentunya momen positif ini perlu dirayakan. Namun, jika terlalu berlebihan bisa membuat lengah dan berakibat fatal. Pasalnya, Calhanoglu menyadari kompetisi masih panjang, masih banyak poin yang tersedia. Oleh karena itu, pemain asal Turki itu mengingatkan rekan setimnya untuk tetap rendah hati dan fokus. Hal ini dinyatakannya melalui postingan di Instagram pribadinya. Tetap rendah hati, tetap fokus, tulis Calha. Ada optimisme Davide Frattesi bakal pulih tepat waktu untuk pertandingan Inter Milan pada akhir pekan ini melawan Salernitana. Namun kabar buruknya, Inter terancam kehilangan Francesco Acerbi lantaran mengalami masalah pada betisnya saat melawan AS Roma pada dini hari tadi, 11 Februari 2024. Hal ini menurut Corriere dello Sport via FC Internews, bahwa Inter optimis Frattesi bakal fit melawan Salernitana di pekan ke-25 Serie A 2023 hingga 2024, Sabtu, 17 Februari 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam 2 laga terakhir, pelatih Inter, Simone Inzaghi menurunkan starting lineup terkuatnya melawan Juventus dan Roma karena memiliki waktu lebih lama untuk pemulihan energi. Namun, mulai minggu depan jadwal Inter kembali padat karena mereka bakal tampil di Liga Champions, melawan Atletico Madrid di babak 16 besar. Oleh karena itu, rotasi skuad akan menjadi lebih penting dalam beberapa minggu mendatang. Menurut Corriere,
Frattesi telah menunjukkan tanda-tanda pulih sepenuhnya dari cedera paha, dan kemungkinan besar bakal tersedia melawan Salernitana. Proses pemulihan gelandang berusia 24 tahun ini berjalan dengan cepat. Namun di sisi lain, Acerbi diragukan tampil pada akhir pekan ini. Mantan bek Lazio berusia 35 tahun itu ditarik keluar lapangan saat melawan Roma, setelah merasakan ketegangan di betisnya. Striker Atletico Madrid, Alvaro Morata dikabarkan mengalami cedera, dan kemungkinan besar akan absen di leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2023 hingga 2024 kontra Inter Milan. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh Atletico Madrid melalui akun X resmi mereka pada Senin, 12 Februari 2024. Dini hari waktu Indonesia Barat, Alvaro Morata mengalami cedera lutut saat timnya kalah 0-1 dari Sevilla pada laga lanjutan La Liga Spanyol. Penyerang asal Spanyol itu terpaksa ditarik keluar lapangan pada menit ke-46 lantaran meringis kesakitan akibat cedera lutut. Morata meninggalkan lapangan sambil menangis, ditemani oleh anggota staf Atletico Madrid. Dengan demikian, kemungkinan besar ia akan melewatkan pertandingan mendatang melawan Inter di Liga Champions. Dia akan menjalani tes medis dalam beberapa jam mendatang, tetapi sepertinya dia tidak akan pulih tepat waktu untuk pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Leg pertama 16 besar akan digelar di Stadio Giuseppe Meazza pada Rabu, 21 Februari 2024. Morata menjalani musim yang luar biasa dengan mencetak 19 gol dalam 32 penampilan di semua kompetisi. Atletico Madrid lolos ke 16 besar sebagai juara grup E Liga Champions, sementara Inter berstatus runner-up di grup D di bawah tim La Liga lainnya, Real Sociedad. Inter Milan dengan nyaman terbang tinggi di puncak klasemen sementara Serie A 2023 hingga 2024 usai mengalahkan AS Roma di pekan ke-24. Sempat tertinggal 1-2 hingga turun minum babak pertama, Inter sukses comeback dan menunjukkan mental juara dengan menghajar Roma 4-2. Laga tersebut berlangsung di Stadion Olimpico, Roma, pada Minggu, 11 Februari 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. 4 gol Nerazzurri dicetak oleh Francesco Acerbi pada menit 17, Marcus Thuram menit 49, gol bunuh diri Angelino menit 56, dan torehan Alessandro Bastoni menit 93. Sedangkan 2 gol tim tuan rumah dilesakan oleh Gianluca Mancini menit 28, dan Stephen El Shaarawy menit 44. Meski tampil di kandang lawan, Inter justru mampu mendominasi pertandingan. Mereka mencatatkan 54% penguasaan bola, berbanding 46% milik Roma. Selain itu, tim asuhan Simone Inzaghi juga melepaskan 10 tembakan yang 6 diantaranya mengarah ke gawang. Di sisi lain, Roma hanya memperoleh 3 tembakan ke arah gawang dari 8 kesempatan. Dengan kemenangan atas Roma, Inter Milan pun semakin kokoh di puncak klasemen sementara Liga Italia Serie A musim ini. Nerazzurri saat ini sudah mengumpulkan 60 poin dari 23 pertandingan dan meninggalkan rival terdekatnya Juventus, dengan selisih 7 angka. Pelatih AS Roma, Daniel De Rossi mengakui bahwa Inter Milan tampil superior ketika menghadapi anak asuhnya di pekan ke-24 Serie A 2023-24, Minggu, 11 Februari 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Namun, De Rossi melihat Roma saat ini berada di jalur yang benar, dan juga ingin timnya belajar dari kesalahan yang membuat Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 4-2 di Stadio Olimpico. Ada banyak tanggapan positif dari pertandingan ini.
Tetapi juga tanggapan yang menunjukkan bahwa kami tidak akan pernah bisa menurunkan intensitas kami jika ingin bertarung habis-habisan dengan lawan hebat ini, kata De Rossi dalam sesi wawancara dengan DAZN pasca laga. Saya pikir pertandingan berjalan sangat seimbang, ada momen di mana kedua tim lebih unggul. Saya bangga dengan para pemain, mereka memberikan segalanya dan penonton juga menyadarinya. Saya bangga karena mereka menampilkan performa luar biasa melawan tim yang sangat kuat. Saya yakin kami berada di jalur yang benar. De Rossi kemudian menanggapi kegagalan Lukaku mencetak gol saat ia berhadapan 1-1 dengan kiper Nerazzurri, Yann Sommer. Akibatnya, Roma gagal menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Terlalu mudah untuk hanya melihat kejadian negatif dan menyalahkan satu pemain saja. Insiden mengubah permainan, tapi kita menang bersama-sama dan kalah juga bersama-sama. Laga yang sangat seimbang, namun pada akhirnya Inter keluar sebagai pemenang, jadi jika kami ingin mencapai level mereka, kami harus menganalisis pertandingan ini dan berupaya memperbaiki kekurangan tersebut. Asisten pelatih Inter Milan, Massimiliano Farris merasa skuad Nerazzurri telah menunjukkan bahwa mereka adalah grup yang luar biasa melawan Roma. Dia juga memuji para pemain pelapis seperti Marco Arnautovic dan Alexis Sanchez, yang memainkan peran penting di babak kedua. Hal ini dinyatakannya saat berbicara dalam konferensi pers pasca kemenangan 4-2 Inter atas AS Roma pada pekan ke-24 Serie A 2023-24, Minggu, 11 Februari 2024, dini hari WIB di Stadio Olimpico. Kami mencoba meningkatkan intensitas, positioning, dan kualitas, seperti yang kita lihat di babak kedua, ujar Farris. Kami melihat grup Inter yang luar biasa. Lautaro dan Thuram pantas mendapat pujian, tetapi Arnautovic dan Sanchez juga berperan penting. Sang asisten pelatih kemudian menilai bahwa persaingan Scudetto belum berakhir meski Inter semakin menjauh di puncak klasemen. Kami meraih poin yang luar biasa musim ini. Tapi sepertinya itu belum cukup, karena tim lain masih bertahan. Musim ini belum berakhir dan kami menyadarinya. Ada kebanggaan yang besar. Hal yang membuat saya terkesan adalah kejernihan yang kami tunjukkan. Kami membalikannya dengan permainan yang bagus, dan bukan dengan 1 atau 2 episode. Alasan kebanggaan lainnya adalah meskipun skornya 3-2, dan dengan para pemain yang menghabiskan begitu banyak energi, namun para pemain tetap menunjukkan keinginan untuk menjadikan skor menjadi 4-2. Terkait pertandingan berikutnya melawan Salernitana pada Sabtu, 17 Februari 2024, Farris mengingatkan Inter untuk tidak meremehkan setiap lawan di Serie A. Tidak ada pertandingan yang bisa diremehkan. Kami masih menanggung luka kekalahan melawan Sassuolo. Farris juga ditanya apakah dia sudah berbicara dengan striker Roma, Romelu Lukaku menyusul pertikaian dengan Inter pada musim panas lalu. Tidak, saya belum bertemu dengannya. Tapi saya dengan senang hati akan menyapanya.